Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal yang ke-13. Saya akan bacakan bagi saudara demikian. Perumpamaan tentang lalang dan di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Kemudian gandum itu tumbuh dan mulai bergulir. Nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perumpamaan yang sering kita baca, dan ini Tuhan Yesus sendiri yang menceritakannya kepada kita tentang seorang tuan yang mempunyai kebun lalu menaburkan taburan atau benih yang baik, yaitu gandum. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ada orang lain yang disebut si penjahat itu yang menaburkan benih lalang, yang akhirnya kedua-duanya bertumbuh bersama-sama. Diusahakanlah untuk dicabut lalang itu, tetapi Tuhan itu bilang jangan, nanti gandum akan tercabut juga. Nah, demikianlah pada akhirnya, pada akhir dari segala-galanya, bahwa gandum dan lalang akan dipisahkan. Yang satu akan diikat lalu dibakar, yang satu lagi diikat lalu akan masuk ke dalam lumbung tuannya, kepunyaan tuannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah kisah yang biasa kita dengar. Kita tahu bahwa apa yang ditanam itu pasti tumbuh, apa yang ditabur itu pasti dituai. Nah, gandum dan lalang itu adalah dua pilihan dalam kehidupan, dan kita ini mau tabur yang mana? Kalau andai kata kita itu seorang penabur, ya, kalau boleh kita renungkan, sebenarnya apa sih yang kita tabur tiap hari? Apakah kita tabur kebaikan atau kita tabur justru hal yang buruk? Nah, hal itu kedua-duanya akan dituai juga. Nah, itulah sebabnya Yesus memberikan perumpamaan ini, supaya dalam setiap hari-hari kehidupan kita, kita selalu kita selalu sadar, kita selalu mawas diri apa yang kita buat, apa yang kita tabur. Nah, justru itu yang akan kita tuai. Taburlah hal yang baik. Nah, tapi pada hari ini yang menjadi renungan kita adalah kenapa lalang itu juga bisa tumbuh? Ya, pasti kita tidak mau ada lalang. Kita inginnya gandum yang kita tanam, karena kita selalu menabur yang baik, bukan? Tapi lalang itu juga bisa tumbuh. Nah, kita akan baca beberapa ayat hal-hal yang menyebabkan lalang itu bisa tumbuh. Yang pertama kita akan baca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sangat jelas, bukan? Bahwa kenapa lalang itu juga bisa tumbuh. Hal pertama adalah pergaulan. Pergaulan itu sesuatu yang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi sebenarnya itu adalah sangat penting. Anak-anak kita besarkan di rumah seperti apa yang kita didik, semuanya dalam keadaan baik. Lalu mulai sekolah, lalu gurunya mulai juga memberikan pendidikan. Namun setelah semakin besar, apa yang akan terjadi? Bahwa mulai bergaul dengan dunia-dunia luar. Firman Tuhan berkata,
Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Inilah yang harus diwaspadai. Jadi kenapa lalang itu bisa tumbuh? Bukan tidak mungkin, walaupun sebenarnya yang ditabur adalah gandum, tetapi karena pergaulan yang salah, berteman yang salah, ide-ide yang salah, lalu merusakkan yang baik. Jadi seakan-akan lalang pun ikut tumbuh bersama-sama. Tapi sekali lagi kita kasih tahu bahwa ternyata si tuan pepunya ladang itu sangat baik dan bijaksana. Biarkan dia tumbuh bersama-sama. Artinya diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kalau hal itu dikarenakan pergaulan, diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Jadi hal pertama, bagaimana atau kenapa lalang itu bisa tumbuh? Pergaulan bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi hati-hatilah dengan pergaulan. Pilihlah teman yang baik, pilihlah apalagi teman hidup. Tentu nggak bisa asal pilih. Ya, ada seorang datang kepada saya, "Pak Pendeta, aku sekarang sudah punya pacar sesuai dengan doaku," kata seorang pemudi. "Iya, oh kau sudah punya pacar?" "Iya." "Ganteng loh Pak Pendeta." "Oh begitu, baik sekali, berarti doamu didengar. Tapi aku mau tanya, kau ketemunya di mana?" "Ya itulah, waktu aku di kafe, kita sama-sama setengah mabuk, lalu kita ketemu. Tolong ya besok dinikahin saya." Tentunya Bapak Ibu teman-teman sudah mengerti bukan? Nah, itulah hal-hal yang harus kita waspadai. Pergaulan itu juga menyebabkan seakan-akan lalang itu ikut tumbuh. Perhatikan baik-baik, sebab biar bagaimanapun semuanya itu pasti akan kita tuai. Buatlah yang baik agar kita juga menabur yang baik. Hal kedua, kenapa gandum itu bisa tumbuh? Mari kita buka Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dan 14, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang kedua, kenapa lalang itu juga bisa tumbuh? Kita harus ingat juga bahwa ketika kita lahir, dosa keturunan itu juga sudah hinggap sama kita. Sejak nenek moyang kita, Adam dan Hawa itu berdosa, lalu turun-temurun kita sudah tercemar. Bahkan dikatakan kita sudah hilang kemuliaannya Allah. Itu sebabnya kenapa lalang itu tumbuh. Hal yang kedua ialah karena manusia sudah berdosa. Itu sebabnya Yesus menebus segala dosa-dosa kita, sehingga kita kembali menjadi keturunan Abraham. Sebab firman Tuhan berkata, ketika kita percaya sama Yesus, maka kita termasuk dalam keturunan Abraham. Apa sih manfaatnya keturunan Abraham? Apakah teman-teman masih ingat? Iya, ketika Abraham turut dan taat, lalu dia bilang, "Aku akan memberkati engkau jadi banyak. Aku akan membuat bangsa-bangsa diberkati karena engkau. Orang yang memberkati engkau, aku berkati. Orang yang mengutuk engkau, aku kutuk." Itu artinya bukan cuma berkat, tapi pembelaan Allah yang luar biasa. Itu juga diberikan kepada kita. Ketika kita percaya di dalam nama Yesus, lalu kita menjadi keturunan Abraham. Nah, hal yang kedua, kenapa lalang itu bisa tumbuh? Ternyata karena memang kita sudah berdosa. Jadi kita perlu untuk dapat penyucian, dan itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui pencurahan darahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus tetap baik, kita harus tetap menabur yang baik, karena kita sudah disucikan, karena kita sudah dikuduskan. Kalau tadi yang pertama, pergaulan harus kita jaga, jangan sampai kita tercemar dan salah gaul ya. Jadi yang kedua adalah apa? Iya, yang kedua adalah kita harus terus bersama dengan Dia, karena kita sudah disucikan. Berikutnya, apa yang menyebabkan lalang itu juga bisa tumbuh? Kita baca Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bisa nangkep? Halo? Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, kenapa lalang itu bisa tumbuh? Seharusnya lalang itu nggak bisa tumbuh. Hal yang ketiga adalah karena putus hubungan. Jadi jangan sampai kita putus hubungan dengan Allah. Kalau kita putus hubungan dengan Allah, lalang itu bisa tumbuh dalam hidup kita. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat merusak kehidupan, merusak tatanan iman, dan juga merusak rencana Allah dalam setiap kehidupan kita. Nah, kenapa lalang itu bisa tumbuh? Itu antara lain disebabkan karena kita tidak ada hubungan dengan Allah. Itu sebabnya harus kita jaga hubungan dengan baik, melalui firman, melalui doa, melalui apapun yang kita lakukan, dan juga melalui pengutusan. Pokoknya apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, itu merupakan suatu hubungan di mana Allah mempercayai kita untuk melakukan sesuatu. Nah, karena hubungan itu sudah putus karena dosa, lalu Yesus bilang, aku akan kembali, aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan seorang penolong lain, yaitu Parakletos, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jaga itu baik-baik agar Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri tinggal di dalam kita, sehingga kita tetap punya hubungan. Kalau hubungan kita baik, tidak ada kemungkinan untuk lalang itu bisa tumbuh. Ya, jadi betul-betul ladang hati kita yang tumbuh itu adalah gandum, benih-benih yang baik. Bapak Ibu Saudara, jadi jelas ya, walaupun banyak alasan-alasan lain, tapi ini hal-hal yang penting banget, yang krusial, yang harus selalu kita ingat. Jangan sampai sementara kita menabur yang baik, lalu tumbuh juga yang tidak baik. Lalang dan gandum bentuknya sama loh Bapak Ibu Saudara, sama-sama berdiri, sama-sama tegak, sama-sama ramping ya. Kelihatannya juga bisa sama. Dalam kehidupan juga begitu, ada orang yang begitu pandai, dia bisa membungkus, packagingnya itu bagus, seolah-olah bagus, kudus, alim, baik, hunaus di dalam hatinya. Tetapi buat Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Seperti gandum dan lalang juga, ketika pada akhirnya akan kelihatan. Kalau gandum itu dia akan bergulir, berisi, kalau lalang itu dia akan terus tegak, ngedongak terus. Jadi pada akhirnya akan terlihat. Nah, hari ini renungannya memang sederhana, jadi tentang lalang dan gandum. Jadi kenapa lalang itu bisa tumbuh adalah nomor satu adalah pergaulan. Yang nomor dua adalah bahwa kita orang berdosa, jadi kemungkinan untuk berbuat yang tidak baik itu sangat besar. Tapi Yesus itu sudah tebus kita. Dan yang ketiga adalah kita sudah lihat tadi hubungan. Jagalah hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya Dia terus bekerja dan kita terus tumbuh sebagai gandum-gandum yang berbuah. Nah, ayat terakhir adalah kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, ini yang terakhir, Rasul Paulus memperingatkan kepada jemaat di Korintus, tentunya kepada kita juga hari ini, katanya jangan goyah, tetaplah teguh, dan teruslah giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita ini utusan itu artinya yang dipercaya. Ya, kalau kita mau menyuruh seseorang tentu yang kita percaya bukan, dan ternyata kita dipercaya oleh Tuhan. Oleh sebab itu teruslah giat, tetap teguh, jangan goyah, lakukan apa yang menjadi tugas dari Tuhan, dan itu tidak sia-sia. Ketika engkau urus urusan dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan juga akan urus urusan kita. Karena Tuhan itu paling tahu, Dia kenal kita, Dia juga tahu permasalahan kita, Dia juga tahu kebutuhan kita. Percayakan Tuhan, tetap semangat,
tetap berdoa dan tetap berhubungan dengan Tuhan, dan jangan berikan kesempatan lalang itu tumbuh. Biar gandum saja yang tumbuh, kita berbuat baik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.